Cina mengambil alih bandara Uganda beserta aset negara lainnya gara-gara negara itu gagal bayar hutang. Pemberi pinjaman Cina, Bank Ekspor Impor Cina juga dikenal sebagai Bank Exim, telah mengambil alih Bandara Internasional NTB Uganda dan aset lainnya di negara itu karena kegagalan pemerintah Uganda untuk membayar kembali pinjaman. Ini terjadi meskipun ada laporan bahwa Presiden Yoweri Museveni telah mengirim delegasi ke Beijing untuk negosiasi ulang dengan pemerintah Cina atas klausul beracun yang mengekspos negara Afrika Timur itu. Pemerintah Uganda yang dipimpin Museveni pada Selasa 17 November 2015 menandatangani perjanjian dengan Exim Bank untuk meminjam 200 juta US dollar dengan bunga 2% pada saat pencairan. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo 20 tahun termasuk masa tenggang 7 tahun, tetapi sekarang tampaknya transaksi yang ditandatangani dengan pemberi pinjaman Cina secara praktis berarti Uganda menyerahkan bandara internasionalnya yang paling menonjol dan satu-satunya. Otoritas penerbangan sipil Uganda mengungkapkan beberapa ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dengan Cina yang mengekspos bandara internasional NTB dan aset Uganda lainnya untuk dilampirkan dan diambil alih oleh pemberi pinjaman Cina setelah negosiasi di Beijing. Uganda bagaimanapun berusaha untuk menegosiasi kembali kesepakatan itu, tetapi kunjungan terakhir dan pemohon untuk mengubah persyaratan asli dengan otoritas Cina ditolak. Menurut Daily Monitor, pemerintah Uganda melepaskan kekebalan internasional dalam perjanjian yang ditandatangani untuk mengamankan pinjaman, mengekspos bandara internasional NTB untuk mengambil alih tanpa perlindungan internasional. Dalam keputusan Uganda pada Maret 2021 mengirim delegasi ke Beijing berharap untuk menundingkan kembali klausul beracun dari kesepakatan itu, tetapi para pejabat itu kembali dengan tangan kosong karena Cina tidak akan membiarkan persyaratan kesepakatan asli bervariasi. Pekan lalu, Menteri Keuangan Uganda, Matia Kasaija, meminta maaf kepada parlemen atas kesalahan penanganan pinjaman 200 juta dolar dari China Exim Bank untuk memperluas bandara internasional NTB. Kemajuan pekerjaan bandara yang dibangun pada tahun 1972 itu telah mencapai 75,2% dengan dua landasan pacu telah mencapai penyelesaian keseluruhan 100%. Bandara internasional NTB adalah satu-satunya bandara internasional Uganda dan menangani lebih dari 1,9 juta penumpang per tahun. Perebutannya oleh Cina akan sangat merusak warisan. Museveni yang berusia 77 tahun yang berkuasa di belakang pemberontakan bersenjata pada 1986 dan memaparkannya pada kekalahan pemilu. Mes karyawan bekas pabrik di Cina runtuh, para pegawai tewas. Sebuah mes karyawan di Provinsi Jiangxi, Cina ambruk pada Senin malam, menewaskan 4 orang penghuninya. Keempat korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan pada Selasa dan pihak rumah sakit setempat memastikan para korban dalam keadaan tidak bernyawa, demikian media Cina. Mes karyawan itu menempati gedung bekas pabrik farmasi di kawasan industri Gangjiang. Mengutip keterangan saksi mata, Red Star News melaporkan bahwa gedung tersebut dibangun pada 1990-an. Gedung tersebut dibangun dengan kualitas material yang sangat buruk sehingga tidak kokoh, kata saksi mata. Ambruknya gedung tersebut saat itu masih dalam penyelidikan pihak berwenang Cina. Semangat Mr. Xi Jinping, deretan krisis bombardir Cina. Cina saat ini sedang dilanda krisis di beberapa sektor seperti properti, energi, hingga pangan. Hal ini menambah panjang hambatan yang didapatkan negara itu dalam membangun kembali ekonominya pasca pandemi COVID-19. Setidaknya ada 6 krisis yang harus dihadapi Cina, berikut rangkuman CNBC Indonesia dari berbagai sumber. Krisis properti berawal di akhir September lalu, itu ditandai
dengan kejatuhan raksasa properti Cina, Evergreen Group. Perusahaan itu terancam gagal membayar utang 300 miliar US dollar atau sekitar 4.000 triliun. Analis menyebut hal itu terjadi lantaran perusahaan properti kedua terbesar Cina itu terlalu banyak meminjam uang, sementara penjualan sektor properti sendiri sedang bermasalah. Tidak hanya Evergreen, perusahaan properti lainnya seperti Fantasia Holding dan Cynic Holding juga dilanda bencana keuangan yang sama. Fantasia Holding dikabarkan gagal membayar kewajibannya senilai 205,7 juta US dollar atau 2,9 triliun. Sementara Cynic Holding disebut-sebut tidak mampu menutupi beberapa kewajibannya, utamanya bunga pinjaman. Terbaru, masalah industri properti di Cina juga melanda Kaisa Group. Dilaporkan akhir pekan lalu perusahaan berisiko untuk gagal bayar. Bahkan perdagangan di bursa Hong Kong ditangguhkan, termasuk anak usaha pengembangan berbasis Shenzhen itu. Serentetan masalah properti di Cina ini membuat Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve memberi peringatan. Tekanan di sektor real estate Cina termasuk Evergreen yang terlilit utang berpotensi berdampak ke Amerika Serikat, apalagi jika ini menyeret ke sistem keuangan Cina. Dalam laporan stabilitas keuangan terbaru, The Fed mengatakan ada kekhawatiran tentang tingkat utang yang tinggi dan peningkatan nilai properti yang menyebabkan regulator Beijing mengambil tindakan. Tekanan dapat menyebabkan koreksi tiba-tiba harga real estate dan berdampak ke sistem keuangan Cina. Mengingat ukuran ekonomi dan sistem keuangan Cina serta hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara lain di dunia, tekanan keuangan di Cina dapat membebani pasar keuangan global melalui penurunan sentimen resiko, menimbulkan resiko terhadap pertumbuhan ekonomi global Amerika Serikat, kata laporan itu dikutip AFP. Energi. Krisis selanjutnya yang melanda Cina adalah krisis energi. Krisis ini ditandai dengan berkurangnya pasokan listrik yang krusial untuk industri dan rumah tangga. Oktober lalu, krisis ini telah membuat 20 provinsi dan wilayah mengalami pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir. Pemadaman itu diketahui bisa terjadi hingga beberapa kali dalam sehari. Pemadaman listrik 8 kali sehari, 4 hari berturut-turut, saya tidak bisa berkata-kata, tulis seorang warga dari Liaoning dan frustasi dilansir dari AFP bulan lalu. Ini sendiri tidak lepas dari ambisi Presiden Xi Jinping dalam mengurangi emisi karbon pada 2030. Ia berencana untuk mulai menghentikan operasional pembangkit batu bara dan menggantinya dengan energi terbarukan. Namun untuk mencapai target itu dibutuhkan pembangunan 100 gigawatt pembangkit tenaga surya dan 50 gigawatt tenaga angin setiap tahun untuk menyeimbangkan kenaikan konsumsi sebesar 5%. Hal ini jauh dari pertumbuhan energi terbarukan tahunan Cina.